Dengan kunjungan Presiden di salah satu posko pengungsian di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia. Selamat siang, Dipo. Bisa Anda ceritakan bagaimana kunjungan Presiden siang ini? Iya, selamat siang, Glady saudara. Ini adalah titik, dapat dikatakan titik ketiga dari pantauan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Cianjur yang merupakan wilayah yang terdampak gempa sangat parah pada beberapa hari yang lalu. Tadi di lokasi tempat saya melaporkan saat ini di posko pengungsian Cijedil, Presiden sempat berbincang dengan anak-anak begitu, sudah makan apa, kemudian juga tadi Presiden sempat membagikan makanan kepada anak-anak yang tentu disambut dengan sukacita begitu oleh mereka. Karena tadi pada saat tiba di sini juga nampak warga seperti dapat dikatakan terberikan harapan gitu, karena adanya bantuan yang secara langsung diberikan oleh Presiden. Nah, saat ini Presiden Jokowi kembali berbincang dengan para warga yang ada di sini untuk menanyakan bagaimana kondisi mereka, apa saja yang mereka butuhkan. Tentu masukan-masukan ini dari para warga akan menjadikan catatan bagi pemerintah agar dapat secara maksimal begitu memberikan bantuan kepada masyarakat. Tadi pada saat selesai memantau situasi di SDN Cugenang, kemudian juga beberapa rumah di kawasan sekitar SDN Cugenang, Presiden sempat memberikan statement bahwa ada dua hal utama yang kini menjadi fokus pemerintah. Yang pertama adalah betul-betul berfokus seluruh pihak untuk mengevakuasi para korban yang masih tertimbun longsor. Ada kurang lebih 39 orang tadi di kawasan SDN Cugenang yang masih dalam upaya proses evakuasi oleh sejumlah pihak gitu yang masih terus diupayakan. Kemudian juga ada beberapa tantangan. Tadi saya sempat menanyakan secara langsung apa sebenarnya kendala yang kemudian dihadapi sehingga masih ada puluhan orang yang tertimbun. Presiden menyebut bahwa tantangannya kontur jalan yang curam, kemudian juga masih ada gempa susulan, tetapi sekali lagi hal ini dapat diantisipasi dengan koordinasi yang dapat dikatakan berjalan antara pemerintah dan juga sejumlah stakeholder lainnya. Yang kedua, Presiden juga menekankan bahwa fokus dari pemerintah adalah untuk betul-betul memastikan distribusi logistik berjalan dengan rata, artinya seluruh para pengungsi dapat merasakan bantuan secara merata yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita tahu bahwa kawasan Cianjur cukup dingin gitu, oleh karenanya saat ini Presiden sedang membagikan sarung gitu yang dapat digunakan oleh pengungsi agar mereka sedikit banyak dapat berlindung dari cuaca yang terbilang cukup dingin di dataran Cianjur ini. Nah, ada juga sejumlah titik yang kemudian nanti akan didatangi oleh Presiden, tapi sekali lagi karena faktor karena tentu kita juga masih harus melihat titik-titik mana saja yang nanti akan diikuti secara langsung oleh Presiden. Yang pasti kami akan mencoba untuk mengikuti seluruh rangkaian Presiden untuk dapat melihat bagaimana sebenarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah maksimal, ini akan kita pantau bersama, Glenny. Baik, dari pantauan Anda, Dipo, apakah juga ini artinya Presiden akan bergeser ke titik lain di kawasan Cianjur, Jawa Barat? Sampai saat ini Presiden masih membagikan sarung, seperti yang tadi kami sebutkan, masih membagikan sarung kepada para pengungsi begitu, sebelum nantinya akan bergeser ke titik lain. Kita masih menunggu apakah kemudian nanti akan ada statement yang kemudian diberikan secara langsung oleh Presiden, ini kita masih nantikan. Tetapi yang seperti tadi kami sebutkan bahwa Presiden masih membagikan kain lah, katakanlah seperti itu, yang dapat digunakan masyarakat, dapat digunakan oleh para pengungsi untuk melindungi diri mereka dari cuaca yang tergolong ekstrim, karena ini adalah dataran yang dikelilingi oleh pegunungan, Glenn. Ya, Dipo, Anda mengikuti agenda Presiden begitu ya, baik di Jakarta ataupun saat ini. Apakah lazim Presiden untuk berkunjung kedua kalinya pada satu titik tempat bencana begitu, Dipo?
Kalau kita lihat dari rangkaian agenda yang kemudian dimiliki oleh Presiden, sebenarnya ini hal yang lazim. Karena kalau kita ingat pada saat hari Selasa Presiden berkunjung ke Cianjur, itu adalah kunjungan pertama Presiden ke Cianjur, dapat dikatakan itu merupakan salah satu agenda dadakan Presiden. Yang artinya karena melihat bagaimana kemudian dampak yang terjadi sangat parah di Cianjur, Presiden langsung berkunjung ke daerah ini. Ada beberapa hal yang kemudian tadi ataupun pada saat itu sudah ditekankan oleh Presiden akan menjadi fokus, seperti yang juga tadi saya sudah laporkan sebelumnya bahwa ada 6 poin utama yang kemudian disampaikan oleh Presiden dalam ratas yang dilakukan oleh dirinya di Cianjur dengan sejumlah stakeholder, misalnya adalah terkait dengan memprioritaskan evakuasi para korban yang tertimbun, kemudian juga perbaikan rumah korban yang terdampak gempa. Kemudian yang ketiga, Presiden juga meminta bahwa nanti rumah-rumah yang akan dibangun ini memiliki standarisasi anti gempa. Yang keempat, Presiden juga menyebutkan bahwa meminta kepada jajarannya, baik itu kementerian, bahkan BNPB maupun Basarnas, untuk membuka daerah yang terisolir dampak gempa, salah satunya menggunakan helikopter. Itu juga yang sudah dilakukan oleh sejumlah pihak. Kemudian juga yang kelima, ada perbaikan infrastruktur yang akan dilakukan pada saat situasi sudah aman, karena kita juga tahu saat ini masih ada gempa susulan beberapa kali, dan yang terakhir membuat tenda darurat sebanyak-banyaknya agar semua masyarakat, semua para korban ini dapat tertampung begitu. Nah, tujuan kedua ini tentu untuk memastikan hasil ratas tersebut, untuk betul-betul meyakinkan bahwa apa yang kemudian sudah dibicarakan dalam tataran pemerintah, dalam hal ini dalam tataran perencanaan, ini betul-betul sudah terrealisasi. Nah, ini kemungkinan besar yang akan dipastikan oleh Presiden di sejumlah titik yang kemudian pada hari ini akan dikunjungi. Seperti yang juga tadi sudah disebutkan di awal, kami sudah laporkan, betul bahwa yang menjadi proses utama yang diutamakan adalah evakuasi para korban, dan juga memastikan distribusi logistik berjalan dengan rata. Artinya, tujuan kedua ini betul-betul untuk memastikan tataran perencanaan betul-betul terlaksana di lapangan, agar para pengungsi ini dapat sedikit banyak merasakan bantuan secara merata yang diberikan oleh pemerintah. Ya, ini artinya Presiden Joko Widodo memberikan atensi lebih terkait dengan gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, kunjungan untuk kedua kali, dan juga memastikan distribusi logistik, pencarian korban, evakuasi, bahkan kondisi para pengungsi juga dipastikan bersama dengan jajaran menteri untuk bisa mendapat penanganan yang optimal. Dari pantauan Anda, Dipo, bersama dengan siapa saja kunjungan Presiden untuk kedua kalinya ini pada siang hari ini, didampingi oleh siapa saja? Ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini, seperti yang mungkin Anda lihat gambarnya saat ini, mendampingi Presiden di titik pos pengungsian yang saat ini dikunjungi oleh Presiden. Kemudian juga tadi ada Menteri PPPA, kemudian juga ada Menko PMK, dan juga ada Kepala BNPB yang mendampingi Presiden begitu, untuk kemudian memantau bagaimana jalannya proses distribusi bantuan. Tadi juga ada Menteri PUPR yang tentu sedikit banyak nanti akan memiliki andil yang cukup besar, baik dalam hal pembangunan rumah ataupun dalam hal pembukaan jalur yang tertutup oleh longsor. Tentu Menteri PUPR juga memiliki andil yang cukup besar terkait dengan hal tersebut. Itu beberapa pihak yang kemudian mendampingi Presiden, karena tentu kerja sama antara kementerian, antara lembaga ini sangat betul-betul diperlukan agar proses pemberian bantuan yang memang dilakukan lintas lembaga ini dapat dilakukan oleh pemerintah secara maksimal. Artinya koordinasi juga menjadi salah satu kunci yang sangat penting agar para masyarakat dapat terlayani dengan maksimal. Denis. Ya, ini menjadi menarik bagaimana Presiden hadir di tengah kedukaan bencana yang melanda warga Cianjur, Jawa Barat, untuk bisa memberikan harapan, negara hadir untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak gempa Cianjur ini. Hingga saat ini, Saudara, Presiden Joko Widodo masih berada di posko pengungsian dan nampak sedang membagikan makan siang, sarung, dan juga sejumlah selimut kepada
para pengungsi. Dan saat ini juga kami masih terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia yang juga mengikuti agenda Presiden di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dipo, bisa Anda ceritakan lagi apa yang terjadi di kunjungan Presiden yang kedua pada siang hari ini? Iya, masih berfokus pada membagikan selimut, membagikan sarung, Glenis. Tadi kami juga sempat menyapa Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang membantu juga proses pendistribusian selimut ini. Ada Menko PMK, Menko PPPA, dan juga sejumlah pihak lainnya yang membantu Presiden untuk membagikan secara merata bantuan yang kemudian diberikan secara langsung pada pemerintah. Karena kalau kita lihat di sini, tentu saya harus praktek kembali berapa kemudian jumlah pengungsi yang ada di sini. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah tenda yang sangat banyak, kurang lebih ada 6 hingga 7 tenda lebih yang ada di sini dan diisi oleh begitu banyak pihak. Artinya kurang lebih ada, tentu ini harus diproses kembali, tapi perkiraan kami ada ratusan hingga ribuan masyarakat yang ada di sini. Artinya seperti yang tadi kami juga tekankan bahwa proses pendistribusian ini menjadi hal yang difokuskan oleh Presiden dalam kunjungannya ke Cianjur, Jawa Barat, agar masyarakat tidak ada yang terlewat satupun untuk menerima bantuan, baik itu makanan, baik itu selimut, dan juga sejumlah kebutuhan lainnya, agar mereka juga dapat memenuhi kebutuhan mereka selama berada di pengungsian. Iya, Dipo, dari visual yang kami lihat yang juga diambil oleh juru kamera Kompas TV di sana, ini nampaknya begitu banyak tenda pengungsian. Apakah ini termasuk posko pengungsian utama yang didirikan oleh pemerintah atau BNPB? Iya, ini nampaknya salah satu posko yang dapat dikatakan cukup besar. Atau apakah kemudian ini utama atau tidak, sekali lagi kami harus mengkonfirmasi hal tersebut karena kami juga baru tiba di lokasi ini. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah tenda dan juga jumlah pengungsi yang ada, ini adalah posko yang terbilang cukup besar begitu, ada di satu lokasi yang memang dikelilingi gunung dengan kondisi yang cukup dingin. Memang sayangnya karena tenda tentu ya terbuka begitu. Nah ini makanya Presiden memberikan bantuan berupa selimut dan juga sarung kepada para warganya di sini.